Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di acara pagelaran musik Hasil Workshop Seni Budaya dan Pariwisata tahun 2023. Dan tentunya kegiatan pada hari ini merupakan hasil workshop yang telah diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Baiklah Bapak Ibu hadirin, mengawali acara kita pada hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baru saja kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita saksikan bersama penampilan pertama dari kelompok 4. Selamat menyaksikan. Rasa hampa hidup ini punya kekasih meninggalkan pergi. Kemanakah kan dibawa diri? Badan hidup, badan hidup terasa mati.
ku nyanyikan lagu ini untuk menghilangkan rasa sedih. Ku nyanyikan lagu ini untuk menghilangkan rasa sedih yang senantiasa menggoda hati untuk menghibur teman di sini, yang senantiasa menggoda hati untuk menghibur teman di sini. Rasa hampa hidup ini, punya kekasih meninggalkan pergi. Rasa hampa hidup ini, punya kekasih meninggalkan pergi. Kemanakah kan dibawa diri, badan hidup terasa mati. Kemanakah kan dibawa diri, badan hidup terasa mati. Memang benar kata penyair, tak baik bermuram selalu. Memang benar kata penyair, tak baik bermuram selalu. Buat apa pikirkan kekasih bila pergi meninggalkanmu? Buat apa pikirkan kekasih bila pergi meninggalkanmu? Penampilan dari kelompok 4 sangat luar biasa dan langsung saja Bapak Ibu kita saksikan penampilan berikutnya dari kelompok 2. Selamat menyaksikan.
yang murni pasti terpuji. Hendaknya patut kita miliki. Janganlah kita karena seni lupa kepada perintah ilahi. Karena sudah banyak terjadi. Seni dianggap rusakkan diri. Yale, 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 yale. Tapi ingatlah ada timur kita. Tapi ingatlah ada timur kita. Agar seniman tetap berjaya. Agar seniman tetap berjaya. Dari itulah kita berdoa. Dari itulah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yale, 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 yale. Dan tidak terasa sudah dua kelompok kita saksikan bersama tentunya pada hari ini yang begitu sangat luar biasa. Kalau begitu kita lanjutkan penampilan berikutnya yaitu dari kelompok 5. Selamat menyaksikan.
rasa hampa hidup ini punya kekasih meninggalkan pergi. Kemanakah akan dibawa diri badan hidup, badan hidup terasa mati.
Dan beberapa kelompok sudah kita saksikan bersama, tentunya penampilan yang begitu sangat luar biasa pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita saksikan bersama kelompok berikutnya, yaitu kelompok 3. Selamat menyaksikan. Lupa kepada perintah ilahi. Karena sudah sering terjadi. Seni dianggap rusakkan diri. Yale, 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 yale. Tapi ingatlah ada timur kita. Tapi ingatlah ada timur kita. Agar seniman
agar seniman tetap percaya. Dari itulah kita berdoa. Dari itulah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yale, 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 yale. Yale, 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 Dan Bapak Ibu, itulah tadi hasil dari workshop seni budaya dan pariwisata tahun 2023 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Sangat luar biasa, tentunya melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Pontianak. Baiklah Bapak Ibu, tanpa perlu menunggu waktu lama lagi, langsung saja kita lanjut kelompok selanjutnya, kelompok 6. Selamat menyaksikan.
Baik Bapak Ibu, baru saja kita saksikan beberapa kelompok pagelaran musik hasil workshop seni budaya dan pariwisata tahun 2023 yang diadakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak yang bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan acara selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Imam Ghazali selaku Ketua Prodi Seni Pertunjukan FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak dan juga narasumber serta perwakilan dari Universitas Tanjung Pura Pontianak yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan mudah-mudahan kita segera sejahtera. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pontianak Bapak Parianto beserta jajaran. Pak Pariono, mohon maaf Pak Pariono. Lupa baca catatan. Beserta jajaran Dinas Pendidikan Pontianak, Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekota Pontianak yang saya hormati juga, dan Bapak Ibu Guru semuanya dari Bapak Ibu Guru Seni Budaya dari seluruh kota di sekitar Kota Pontianak yang saya banggakan. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan hasil jerih payah Bapak Ibu selama dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kemarin sampai jam 5 sore. Itulah hasil yang bisa kita nikmati bersama, bisa kita apresiasi bersama. Harapan saya mudah-mudahan tidak putus sampai di sini. Setelah Bapak Ibu Guru Seni Budaya menguasai paling tidak dasar-dasar untuk musik Zavin dan musik Melayu masih banyak lagi, sehingga mungkin masih bisa beberapa cara ke belakang disambung lagi sehingga setelah Bapak Ibu Guru menguasai ditularkan kepada anak didiknya, sehingga makin merekah, makin berkembang untuk budaya Melayu di Kota Pontianak. Yang pertama itu, kemudian yang kedua Bapak Ibu, barangkali ini salah satu, mudah-mudahan ini menjadi awal, bukan menjadi akhir. Menjadi awal salah satu materi yang bisa kita kaji bersama dan ternyata menarik, asik gitu. Mudah-mudahan berikutnya materi-materi lain masih banyak sekali dari musik Melayu saja ada Zavin, kemudian ada tundang, kemudian ada ada serakalan kalau tidak salah itu, kemudian ada lagi tanjidor dan sebagainya. Itu kalau semuanya bisa di-workshopkan dan bisa ditampilkan seperti ini, saya yakin akan makin menarik, marak dan membudaya sehingga tidak putus. Karena kalau saya bandingkan dengan tetangga kita, Bapak Ibu, saya pernah ikut sebuah workshop dan juga ngobrol bareng dari beberapa kawan-kawan di negara tetangga ya se-Kalimantan ini, kemudian ditambah dari beberapa kawan-kawan di Filipina dan sebagainya, terutama yang terdekat di perbatasan di Sabah Sarawak. Saya ngobrol lama, ada salah satu alat musik di sana yaitu kledi. Kalau di sana disebut dengan sompotan, di tempat kita kledi. Ada sebut kededek juga di daerah Melawi. Itu perhatian pemerintah luar biasa. Di Sarawak, di sana sampai ada kebun kebun bambu yang untuk bahan dasar pembuatan kledi. Ini salah satu alat musik Dayak, alat musik tiup Dayak. Kemudian yang kedua ada kebun labu putih. Juga sebagai bahan dasar. Dan ada peternakan lebah kelulut yang bukan hanya disiapkan madunya atau dicari madunya, tapi dari
kelulutnya itu apa perekatnya untuk bahan perekat pembuatan kledi. Jadi bahan kledi itu terdiri dari labu, bambu buluh ya, buluh disebut juga buluh perindu. Kemudian ada perekatnya adalah dari kelulut. Itu dari yang menyelenggarakan atau yang mengadakan itu pemerintah daerah di sana. Dan satu lagi ikon atau patung-patung model kledi, kalau di sana disebut dengan sompotan, itu sudah mulai bertebaran di sudut-sudut kota. Sehingga kita tidak boleh tiba-tiba kebakaran jenggot bagi yang punya jenggot. Kalau saya tidak ada jenggot, jadi tidak perlu kebakaran. Tiba-tiba diklaim bahwa sompotan atau kledi alat musik khas sana. Karena banyak hal belum kita lakukan. Ini langkah kecil yang bisa kita lakukan seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan langkah-langkah yang lebih lebar lagi, lebih luas lagi, lebih panjang lagi. Sehingga kita mau nunggu siapa kalau bukan kita yang bergerak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk menumbuh kembangkan, kemudian memajukan dan menyebarluaskan budaya yang ada di kota kita. Sehingga dengan demikian bisa menjadi pilar, bisa menjadi kebanggaan dan bisa menjadi memungkinkan untuk menjadi aset jual daya tarik kota kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Imam Ghazali yang telah memberikan kata sambutan untuk kita bersama tentunya pada hari ini. Dan selanjutnya mari bersama kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sekaligus menutup rangkaian kegiatan yang pada hari ini diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Bapak Pariono MPD. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Dr. Imam Ghazali, Kaprodi Seni Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati Kabid Kebudayaan Pak Zul dan seluruh jajaran tim bidang kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Pengawas ya. Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu undangan, dan khususnya guru seni kita. Pertama, saya mengajak marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat karunia-Nya, alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan akhir daripada workshop kita, yaitu pagelaran seni ya, untuk guru-guru kita. Dan alhamdulillah sukses, pelaksanaan sukses. Dan mudah-mudahan ya, pagelaran-pagelaran yang sama itu juga akan coba kita upayakan untuk bisa kita lakukan secara berkala ya, secara rutin. Ya karena memang bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini pastilah ya perlu perencanaan yang matang, yang baik. Nah sementara bahwa di bidang kebudayaan ini ya dalam konteks untuk perencanaan yang ada sebenarnya sudah kita coba upayakan, kita lakukan, tapi ada hal-hal lain yang tentu menjadi prioritas-prioritas. Akhirnya ya, untuk sementara ada hal-hal yang harus kita dahulukan, nah sehingga tidak bisa secara rutin bisa kita laksanakan. Insya Allah ke depan akan kita rancang, kita pikirkan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya melihat dari tampilan guru-guru kita tadi sudah luar biasa ya, sangat bagus sekali. Hanya mungkin barangkali yang perlu kita tinjau, nah ini karena para guru gitu ya, para guru. Nah, nanti harapannya para guru kita ini bisa menularkan ke anak-anak kita
Nah, sehingga nanti bisa menggali potensi daerah kita tentang seni ini untuk bisa dilestarikan gitu ya. Nah, tadi kita lihat para guru kita sudah tampil, ya kadangkala memang ada pepatah ya bisa ngajari, kadang-kadang untuk menjalankan itu ya yang melihat, yang ngoreksi itu paling gampang kan gitu ya. Tapi yang menjalankan itu susah kan gitu ya. Tapi guru-guru kita sudah alhamdulillah bagus. Cuma tampilannya masih juga ada beberapa yang masih terbawa menjadi guru. Apa menjadi gurunya? Kalau di depan kelas itu kan medendeng, kan gitu ya. Di depan kelas itu medendeng, karena kalau nggak medendeng siswanya nanti nggak nurut dengan kita. Nah saya juga guru gitu kan. Jadi ya bawaannya waktu kita ngajar itu supaya siswa nggak bantah, gitu ya, siswanya nggak bergurau, itu harus pasang muka seram, nah, gitu ya. Nah, jadi itu guru, ya. Tadi tampilan tadi juga karena mungkin masih membawa jati diri guru, nah, gitu kan. Nah, sehingga kadang-kadang tampil di depan itu, ya masih mengekspresikan seorang guru. Jadi tidak meninggalkan jati diri gurunya. Bagus itu luar biasa. Tapi ketika harus tampil, ya kan, menghibur orang, ini kan menghibur orang, ini kan. Menghibur orang, maka kita harus bisa menampilkan mimik yang juga bisa dipandang orang itu, wah sumringah gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya juga ya tampilannya guru kan gitu, nggak apa-apa. Tapi insya Allah nanti ke depan. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru kalau ngajari siswanya pasti juga nyuruh, kamu kalau tampil jangan jangan medendeng gitu kan. Harus buka mulut, bibir kan gitu ya, harus senyum gitu kan. Pasti begitu ya. Insya Allah pasti nyuruh begitu. Nah, meskipun kalau tampil sendiri kadang-kadang ya itu tadi bisa ngajarin, tidak bisa ngelakoni ya tadi gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi itu awal yang baik. Ya saat ini kita juga sudah bisa menampilkan hal yang sama, menampilkan suatu pagelaran yang luar biasa. Dan harapan kedepannya, karena memang kontekstual pendidikan di era sekarang ini Bapak dan Ibu ya, bahwa kita harus bisa membagi ya, harus bisa menyiapkan kondisi peserta didik ini jangan sampai dalam konteks menggali sebuah ilmu lalu akademik ya, lalu selalu kita kungkung dengan keilmuan tapi tanpa diimbangi dengan penyelarasan nilai-nilai yang ada pada diri siswa. Siswa ini kan juga perlu refreshing kan begitu ya. Nah salah satunya adalah bidang seni ini dalam rangka merefreshingkan pikiran anak-anak ini sehingga ketika kita ajari untuk kontekstual harus menjaga perasaan kan gitu ya, itu bisa kita optimalisasi sehingga proses belajar pun bisa kita optimalisasi dengan baik. Nah kemudian yang terpenting Bapak dan Ibu bahwa saat ini dalam implementasi kurikulum Merdeka ini kita kan juga dimintakan untuk menggali potensi anak-anak kita, mengajari anak-anak kita dengan melihat karakteristik dasar anak kita gitu ya. Potensi yang ada di anak kita itu potensi yang seperti apa. Nah sehingga ketika kita hubungkan dengan capaian hasil akhir nanti bahwa intinya kualitas hasil belajar, maka mutu atau kualitas belajar atau kecerdasan seseorang itu kan tidak sekedar kecerdasan secara akademik saja. Kan gitu ya. Tidak bisa diukur dari kecerdasan akademik saja. Ada beberapa kecerdasan-kecerdasan yang melekat di setiap anak-anak kita. Ini yang harus kita gali. Salah satunya untuk kecerdasan dalam konteks berhubungan dengan suatu nilai seni, budaya. Ya tidak semuanya juga bisa. Ya ada juga yang memang dominan dalam hal konteks akademik keilmuan kan gitu ya. Pengetahuan. Ya belajar matematikanya, belajar IPA-nya kan gitu ya. Itu luar biasa. Tapi di sisi lain ada juga yang kecerdasannya itu di sisi yang lain. Salah satunya adalah bidang seni. Nah, oleh karena itu ini harus kita bagi, harus kita gali, potensi itu kita angkat, kita ungkap dan hasil penilaian akhir nanti capaian hasil belajarnya menggambarkan kecerdasan anak ya, sesuai dengan karakteristik dasar yang ada di anak itu. Nah, ketika pendekatan kita siapkan maka
kita mengharapkan optimal hasil belajar itu bisa kita dapatkan. Nah kemudian di saat ini Bapak dan Ibu, kita diminta untuk menyiapkan peserta didik dengan kecerdasan yang ada itu dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing, menggali potensi dan salah satunya bidang seni, budaya ya. Nah, tidak hanya itu, yang lain juga banyak. Dan Kalimantan Barat memiliki kekayaan seni yang luar biasa. Nah, hanya kesannya kekayaan seni ini belum dikupas ya dengan maksimal. Insya Allah nanti kita akan optimalkan. Dan nilai seni yang ada di Kalbar ini banyak. Nah, cuma dalam hal menggarap ini kan perlu perlu suatu kompetensi, keahlian. Nah, kebetulan hadir di depan kita Pak Dr. Imam Ghazali, Kaprodi Seni Untan. Nah, ini ahlinya bidang seni kan gitu ya. Nanti tinggal berkolaborasi, kemudian berkonsultasi, koordinasi dengan beliau kaitannya dengan nilai-nilai seni ini. Nah, dalam menggarap ini memerlukan keahlian. Tidak sekedar belajar seni, ya belajar nyanyi begitu aja bisa. Faktanya nggak bisa. Buktinya guru-guru kita saat ini tampil kan juga harus belajar dulu gitu kan. Begitu tampil di depan, mungkin ngajari bisa, begitu tampil di depan, action, berlenggak-lenggok di depan podium, ternyata melenggokkan badan itu juga susah, nggak semudah itu. Tadinya nggak ngelenggok ke kiri, salah ke kanan kan begitu. Jadi kan nggak pas. Nah, itu faktanya berarti memerlukan sebuah ya keilmuan dan akhirnya kebiasaan kan gitu ya. Nah inilah yang terjadi bahwa karya seni yang ada di Kalimantan Barat ini luar biasa banyak. Nah, cuma belum tergarap dengan optimal dan ke depan harapannya ya tampilan seni ini kekayaan ya. Kita tidak bisa berbicara itu seninya siapa-siapa, jangan. Itu adalah seni kita, ya, karya kita, kekayaan kita yang harus kita angkat, kita gali. Itu potensi di Kalimantan Barat. Nah, kebetulan tadi yang bisa ditampilkan seni musik yang mungkin lebih kental dengan karakter Melayu ya. Tadi udah diskusi dengan Bu Wasis, dengan Pak Jul tadi. Ada enggak seni yang lainnya? Wah itu perlu waktu, butuh waktu. Ya ini kemudian ke seni yang kayaknya yang mungkin agak ringan lah ya, bisa kita garap dalam hitungan waktu mungkin 2-3 hari itu bisa digarap dan bisa dilahirkan. Nah gitu. Dan alhamdulillah ini pentas yang sukses bagi guru-guru. Pentas sukses bagi guru-guru luar biasa. Nanti kita tingkatkan lagi, kita kembangkan lagi. Tadi saya sudah diskusi dengan beliau-beliau. Nah, gimana nanti kalau kita buat ini ya, kita siapkan ruang, waktu, tempat ya di dinas lah. Tak usah nyewa di hotel. Kalau nyewa di hotel itu mahal kan gitu kan. Nah, di dinas lah nanti ada semacam pertemuan rutin MGMP gitu ya. Untuk menyiapkan kegiatan ini. Tapi kita lihat dulu nanti dalam hal waktu ya, karena maklum ya waktu kita ini sangat dikejar oleh kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Nah kemudian Bapak dan Ibu, nah ini hadir para kepala sekolah di forum ini, ya kita sadar, kita tahu bahwa memang anggaran pemerintah kota ini terbatas dan peruntukannya pasti sudah di-plotting kan gitu ya. Apalagi ya sekarang alhamdulillah sudah diketuk palu anggaran kita, ya alhamdulillah. Dari kemarin yang nilainya lumayan luar biasa meskipun lebih kecil dari tahun lalu, hasil akhirnya alhamdulillah bisa diperhemat lagi, diperkecil lagi anggarannya. Nah, sekarang mengecil lagi kan gitu ya. Akhirnya mau tidak mau ada bidang-bidang ini yang kegiatan-kegiatan harus kita sederhanakan kan gitu ya. Setelah kita sederhanakan ya berarti ada yang bisa kita laksanakan, ada yang tidak. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks melestarikan potensi daerah, potensi lokal ini, maka kita berharap Bapak dan Ibu membuat perencanaan sekolah yang baik. Nah, dalam hal untuk mengembangkan potensi ini, nilai seni ini tidak cukup hanya seperti yang ditampilkan tadi ya Bapak Ibu guru ya. Nah, yang ditampilkan ini, ya, mentang-mentang yang ditampilkan
ada tadi ya, ada berapa lagu ya, ada berapa yang hasil workshop kemarin itu, lalu nanti yang diajarkan dari awal tahun sampai akhir tahun pun itu aja begitu, enggak ya, bisa dikembangkan potensi yang lainnya. Meskipun Bapak Ibu tidak tampil di seni-seni yang lain, saya yakin Bapak Ibu bisa tampil dengan baik. Nanti bisa juga kita tampilkan, insya Allah. Nanti Pak Zul, Bu Wasis bisa dibentuk dikuatkan ya, dibuat sebuah inilah grup ya, komunitas. Ya, kalau dulu ada kelompok MGMP ya, nah ini komunitas sekarang istilahnya, nanti dibuat komunitas, dikukuhkan, dipatenkan, nah kok syukur-syukur nanti menjadi aset dari pemerintah kota, dinas pendidikan ya, untuk dijual tatkala ada pentas-pentas seni pemerintah kota. Nah, nanti kita tampilkan tampilan ya, grup seni dari paguyuban guru seni Kota Pontianak. Ya. Dengan lenggak-lenggoknya lemah gemulai, gitu kan. Nanti kami harapkan harus lemah gemulai ya. Nah, tadi sudah lemah, tapi belum gemulai gitu ya. Memang begitu ya. Tadi sudah lemah, tapi belum gemulai kan gitu ya. Ada yang mungkin ya itu tadi karena guru tadi, jadi semangatnya itu masih semangat mengajar. Sehingga kalau tampil sendiri pun kayak orang ngajar gitu kan. Ya tadi gitu. Tapi insya Allah nanti bisa jauh lebih baik lagi. Itu ya, mohon Bapak Ibu Upah Sekolah untuk bisa difasilitasi, paling tidaknya menggali potensi jenis seni-seni yang ada di Kalbar ini nanti ditingkatkan. Selanjutnya nanti dengan Pak Dr. Imam Ghazali, beliau pakar bidang seni. Nah, silahkan nanti dikoordinasikan dengan beliau. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Pak Dokter atas fasilitasi tempatnya ini luar biasa. Ya, di fasilitasi yang begitu, wah ini nggak main-main ini kan gitu ya. Begitu masuk saya juga agak bingung tadi mana ya tempatnya. Gedungnya luar biasa, indah, megah. Di luar sana banyak lorong-lorong, alhamdulillah. Cuma kita belum mengenal karena nggak dikenalkan gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini Pak Dr. Imam Ghazali memperkenalkan kita, dan untuk selanjutnya ya bisa lebih mengenali Untan ini, ya, bisa tahu lebih jauh prodi seni komponennya apa saja di dalamnya itu insya Allah. Saya kira mungkin itu ya Bapak dan Ibu pada kesempatan siang ini, dan kami berharap guru seni kita tetap berlanjut berjaya dan menggali potensi yang ada dan bisa menggambarkan ini loh Pontianak dengan kekayaan nilai-nilai kearifan lokalnya yang luar biasa. Saya kira mungkin itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini ditutup ya workshop seni ya, ditutup. Maka pada hari ini kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kegiatan workshop seni budaya yang diakhiri dengan pentas pagelaran seni budaya untuk guru-guru seni Kota Pontianak secara resmi dinyatakan ditutup. Saya ingin mengucapkan salam budaya yang enggak kemarin sebagai, saya belum tahu soalnya salam budaya yang lainnya apa. Nanti kalau ada Bu Wasis dengan kawan-kawan guru seni itu bisa menjadi ciri khas Kota Pontianak ya. Nah kemarin salam budaya dengan dijawab lestarikan kan gitu. Insya Allah nanti gitu ya. Baik, saya akan ucapkan itu, mohon nanti bisa disambut bersama dengan kemeriahan kita. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan guru kita, seni kita, kepala sekolah kita juga senantiasa ke depan diberikan keberkahan dan bisa menjalankan fungsi tugasnya, seni makin maju. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pariono MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk sambutan sekaligus menutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini.
Dengan berakhirnya sambutan dan penutupan langsung dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada hari ini, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita saksikan bersama penampilan dari kelompok 1. Saya, Eki Prayoga, pamit undur diri. Selamat menyaksikan. Marilah kita mengenal seni sebagai hiasan hidup insani. Seni yang murni pasti terpuji. Hendaknya patut kita miliki. Janganlah kita lupa kepada. Janganlah kita lupa kepada. Karena sudah pernah terjadi. Seni dianggap rusakan diri. Timur kita. Tapi ingatlah anak timur kita. Agar seniman tetap percaya
itulah, dari itulah kita berdoa. Dari itulah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yale, 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 yale.